kehidupan dan pergumulan berat saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada hari ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3 ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2. Oh
Hukum Taurat yang keempat dengan artinya demikianlah hukum Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Sampai sekian jauh Tuhan, marilah kita berdoa untuk menguatkan hati kita menjalankan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, bantu kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Jemaat nomor 343 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita sama-sama bangkit. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap-Mu, terhadap Engkau, dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita Tuhan nomor 372 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai epistel di minggu kita ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, diambil dari Yosua pasal 24, dimulai dari ayat ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan mereka. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.
Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 365 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui kor pemuda-pemudi Jemaat Okumene Kartago Boronggo.
kita mendengarkan doa persembahan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Warta Jemaat di Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 dengan topik Haudolaton Nina Maroha, ibadah yang sejati. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-21 setelah Trinitatis, artinya kita Tritunggalan Allah. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak John Faider Panihutan Purba, Ibu Eva Magdalena Boru Aritona, beralamat di Jalan Andi Mapaudang, Asmil Yon Armet 6, Street 105, anak lahir di Rumah Sakit Bayangkara. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang ketiga, Dewan Kolonia, retreat dan pembekalan remaja HKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2024, remaja HKBP Makassar melaksanakan retreat dan pembekalan bertempat di Malino, Kabupaten Goa, yang diikuti remaja 35 orang, dipimpin oleh Bapak Pendeta Fungsional Bapak PDM Lubis MTH, 2 orang Parhalado, Situa RP Sigalingging dan Situa T Boru Tampu Bolon, dengan pendamping Nyonya WM Siahaan DJ Boru Siagian. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 8, Wita telah berangkat ke Malino. Tuhan Yesus memberkati kegiatan remaja HKBP. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk Panitia Tahun Okumene Inklusif 2024. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang pertama di wilayah Filipi di hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak Situa Leo Silaban Ibu Happy L Boru Sinaga MSC yang beralamat di Jalan Poros Malino, Kompleks Batang Kaluku Goa. Yang berikut di wilayah Galilea di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak Benhard Hutagao, Ibu Eri J. Boru Hutauru, beralamat di Jalan Perjanjian Bongaya, Perut Patra Residen Blok B28. Yang berikut di wilayah Galilea di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak AF Samosir, Ibu Situa EJ Boru Simanguso yang beralamat di Jalan Sumur 2 nomor 41. Yang kedelapan, pengumuman. A1, paduan suara di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 yang akan datang,
Kor wilayah mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor Wilayah Korintus. A3 pencarian dana pemuda-pemudi jemaat Okumene Kertago Borongloe. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Persekutuan Pemuda-Pemudi Jemaat Okumene Kertago Borongloe Goa mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja serta persembahan puji-pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal tahun 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A4 penerimaan belajar CD CD baru tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2024-2025. Adapun persyaratan untuk pendaftaran menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMA atau SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Adapun pelajar CD yang telah mendaftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gabriel Eragon Silalahi, nama orang tua AM I Silalahi H. Boru Sinaga. Yang kedua, Divo Timothy Sihaan, orang tua Dr. Adri YP Sihaan dan Ibu Dr. Diana Boru Sitohang. Yang ketiga, Jessica Boru Siboro, nama orang tua J. Siboro dan Ibu B. Boru Sitorus. Yang keempat, Thomson Sigop M. Purba, nama orang tua Arjono Purba dan Ibu Normawati Limbong. Yang kelima, Nevalino Friendly A. Simanjuntak, nama orang tua Bapak RF H. Simanjuntak, Ibu H. Boru Nebaho. A5, Dr. Ripe Pesta Puncak dan Pesta Mulia. Sesuai hasil rapat panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Mulia pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Totoripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP